Enkom, dan teman-teman yang saya banggakan. Baik, untuk mempersingkat waktu, perkenalkan nama saya Yulianti, kelas 232B Manajemen, NIM 2309308110039 dari Fakultas Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar. Ada beberapa pembahasan yang ingin saya jelaskan. Yang pertama, pengertian integrasi nasional. Kedua, pentingnya integrasi nasional. Ketiga, strategi integrasi nasional. Keempat, faktor-faktor integrasi nasional. Kelima, integrasi nasional Indonesia. Keenam, contoh wujud integrasi nasional. Dan terakhir, kesimpulan. Yang pertama, pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar, baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Kedua, pengertian integrasi nasional. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara, sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Yang ketiga, strategi integrasi nasional. Ada beberapa strategi yang mungkin ditempuh, yaitu A. Strategi asimilasi. Asimilasi adalah proses pencampuran dua macam kebudayaan atau lebih menjadi suatu kebudayaan yang baru, di mana dengan mencampurkan tersebut maka masing-masing unsur budaya melebur menjadi satu, sehingga dalam kebudayaan yang baru itu tidak tampak lagi identitas masing-masing budaya. Yang kedua, strategi akulturasi. Akulturasi adalah proses percampuran dua macam kebudayaan atau lebih sehingga memunculkan kebudayaan yang baru, di mana ciri-ciri budaya asli membentuknya masih tampak dalam kebudayaan baru tersebut. Yang ketiga, strategi plurasi. Paham plurasi merupakan paham yang menghargai terdapatnya perbedaan dalam masyarakat. Yang keempat, faktor-faktor integrasi nasional. Ada beberapa faktor integrasi nasional, yaitu pertama, faktor pendorongan integrasi nasional, yaitu faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan kesenjangan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagai dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Yang bagian B, yaitu faktor-faktor penghambat integrasi nasional, yaitu masyarakat Indonesia yang heterogen, beraneka ragam dalam faktor-faktor kesubangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerahnya, sehingga daerah, agama yang dianut, rasa, dan sebagainya. Yang materi kelima, integrasi nasional Indonesia. Bagian A, dimensi integrasi nasional. Integrasi nasional dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal dari integrasi nasional adalah dimensi yang berkenaan dengan upaya menyatukan persepsi, keinginan, dan harapan yang ada antara elite dan massa atau antara pemerintah dan rakyat. Yang ke-B, mewujudkan integrasi nasional Indonesia. Salah satu persoalan yang dialami oleh negara-negara perkembangan integrasi Indonesia dalam mewujudkan integrasi nasional adalah masalah priomerdalisme yang masih kuat. Yang keenam, contoh mewujudkan integrasi nasional. Yang pertama, membangun Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta oleh pemerintah Republik Indonesia yang diresmikan pada tahun 1976. Yang kedua, sikap toleransi antarumat beragam. Walaupun agama kita berbeda dengan teman, tetangga, ataupun saudara, kita harus saling menghormati.